Chapter 1376. Sebelum dia mengunjungi Sekte Dewa Bulan, Jiang Chen telah memerintahkan Raja Rat Emas untuk menyembunyikan Tian Lin di bawah tanah, di suatu tempat sepi. Disinilah dia membawa saudara perempuannya. Su Qingxuan mengamati sekelilingnya, sedikit terkejut dengan tidak adanya aktivitas manusia dalam jarak 100 mil. Saudaraku, kultivator tidak akan pernah berkenan datang ke tempat dengan energi roh yang langka. Siapa yang akan kita temui? Petik 2. Hehe, kamu akan segera tahu. Ketika kesadaran Tuan Muda menghubungi Raja Tikus, yang terakhir segera keluar dari tanah. Tuan Muda, sepertinya semuanya berjalan tanpa hambatan. Su Qingxuan telah berkeliling dunia dan melihat bagiannya dari monster-monster aneh, karenanya dia tidak terkejut dengan melihat tikus emas setinggi anak yang lebih tua. Tikus besar ini bisa menggali di bawah tanah. Sangat menarik. Kakak yang bau, apakah itu binatang terkontrakmu? Seperti anak kecil, dia langsung melupakan kesedihannya sebelumnya. Raja Tikus secara alami mengerti bahasa manusia setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama. Dia memamerkan giginya ke arah gadis itu, membuatnya tertawa. Saudaraku, apakah itu mencoba membuatku takut? Jiang Chen tersenyum. Qingxuan, jangan menggoda oleh Gold. Dia biasanya marah, tetapi kamu tidak ingin dia marah. Petik 2. Gadis itu memiringkan kepalanya. Matanya berbinar karena penasaran. Apakah itu benar-benar kuat? Si tikus mengerutkan wajahnya, seolah-olah sebagai protes. Jiang Chen menengahi, oleh Gold, jangan pedulikan dia. Dia adalah adik perempuan aku. Qingxuan, oleh Gold adalah pemimpin Gold Beater Rats. Ketika keturunannya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarangnya, mereka dapat menghancurkan seluruh negara. Kamu memberitahu aku apakah dia kuat atau tidak? Petik 2. Meskipun sedikit terkejut, saudara perempuannya masih tampak setengah skeptis. Sudahlah itu. Pertama, mari kita lihat Tian Lin kita. Jiang Chen tersenyum malas. Tian Lin, gadis muda itu bergetar. Apa yang baru saja kamu katakan? Tian Lin, di mana? Petik 2. Oleh Gold, bawa dia ke sini. Dengan mencicit aneh, tikus raksasa itu bergegas ke bawah tanah, kembali bersama tahanan itu. Tian Lin terbaring lumpuh seperti anjing lemah, matanya kosong. Seperti orang hidup, dia tidak menunjukkan reaksi terhadap stimulus eksternal. Bahkan kesadarannya telah disegel. Qingxuan, apakah kamu kenal dia? Tanya Jiang Chen, tersenyum. Tentu saja, dia putra bungsu Kaisar Pilzenit. Benar, tidak kusangka Pilzenit memiliki seorang putra yang sangat muda. Petik 2. Qingxuan menatap, terperangah. Kakak yang bau, di mana kamu menemukannya? Di Pilvire, tentu saja. Orang ini tidak pernah meninggalkan sarangnya, jadi aku pergi melalui api dan air untuk menyelundupkannya. Jiang Chen tersenyum. Mari kita lihat apakah Pilzenit masih membuang berat badannya sekarang. Yang lama ingin menculikmu, jadi aku tidak punya pilihan selain menyerang terlebih dahulu. Petik 2. Pilzenit yang tak tahu malu ingin menggunakan saudara perempuan Jiang Chen untuk melawannya. Jadi meskipun tidak menyukai metode semacam itu, pemuda itu membayarnya kembali dengan koinnya sendiri. Su Qingxuan berdiri terdiam. Terlepas dari nada kasual kakaknya, dia tahu menangkap Tian Lin hidup-hidup di Pilvire nyaris mustahil. Tugas itu membutuhkan keterampilan dan keberanian yang besar. Dia selalu memiliki keinginan untuk menantang kakaknya, tetapi sekarang, dia tidak bisa menyangkal jurang pemisah di antara mereka. Saudaraku, pria ini adalah kentang panas, katanya setelah beberapa pertimbangan. Hehe, aku tidak takut terbakar, kalau tidak aku tidak akan menangkapnya. Itu mengingatkanku, kamu kembali dulu ke orang tua kami di Velurium. Petik 2, bagaimana denganmu? Kamu tidak datang. Gadis muda itu berkedip karena terkejut. Jiang Chen tersenyum santai. Pilzenit sedang menungguku. Bagaimana aku bisa mengecewakannya? Petik 2, menunggu kamu. Dia mendapati dirinya terdiam. Kakaknya sepertinya benar-benar berada di level yang lain. Cakrawala dan daya saing Qingxuan terbatas pada para jenius muda di wilayah ini. Namun, terlepas dari usianya, kakaknya sudah berdiri di puncak 8 daerah atas. Dia bangga dengan bakatnya sendiri. Namun, bahkan jika dia membenci Pilzenit, orang seperti itu adalah senior, tujuan masa depan untuk dikejar. Tetapi saudara laki-lakinya menghadapinya sederajat, bahkan menyudutkannya, menciptakan masalah tanpa akhir yang membuat Kaisar Agung tak berdaya. Di suatu tempat di modal surgawi abadi,
Pil Zenith dan kelompoknya masih berjaga-jaga di istana setengah bulan kemudian. Bukankah kita sudah mendapatkan berita dari Sekte Dewa Bulan? Pil Zenith tetap tenang, tetapi moral anak buahnya menurun dari hari ke hari. Mereka telah mencoba setiap metode yang mungkin untuk memaksa Jiang Chen keluar. Namun mereka bahkan belum melihat bayangan tuan muda itu. Apakah mereka paranoid? Mungkin anak itu sama sekali tidak ada di dalam. Atau mungkin dia sudah menyelinap pergi. Yang mulia, bukankah Kaisar Cloud Surge sudah menangkap Su Qingxuan sekarang? Tanya Tolpik. Pil Zenith mendengus. Mungkin tidak mudah jika Sekte Dewa Bulan bertahan dengan kebodohannya dan melakukan perlawanan terakhir. Sekte peringkat pertama dengan keunggulan Home Ground adalah hal yang sulit bahkan untuk 6 kaisar besar. Tidak ada tanda-tanda Jiang Chen begitu lama. Apakah anak itu benar-benar di dalam? Tolpik menghela nafas. Dia juga kehilangan kepercayaan diri. Ini pasti tipuan kotornya. Pil Zenith mendengus. Istana ini jelas miliknya. Tidak penting. Setelah Su Qingxuan jatuh ke tangan kita, mari kita lihat apakah dia bisa terus bersembunyi. Petik 2. Gadis itu sekarang adalah harapan terakhirnya. Jiang Chen mengirim saudara perempuannya kembali ke Velurium melalui jalan memutar melalui wilayah Great Yu Sky Sword Sect. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia kembali ke ibu kota abadi Eternal dan menyelinap kembali ke dalam istananya. Dengan kartu truf seperti Tianlin, ada sedikit tekanan padanya. Sudah lama, tapi banyak Pil Zenith masih di sini. Ya, mereka tentu sangat berdedikasi. Namun, mereka tidak terlihat sangat fokus. Pil Zenith setegas sebelumnya, tetapi sisanya tampak tidak sabar, termasuk yang dari Sekte Naga Langit. Jiang Chen tidak menunjukkan dirinya. Tidak perlu, sekarang dia memiliki kartu as di lengan bajunya. Dia hanya bisa menunggu sampai Pil Zenith mengetahui hilangnya putranya. Sebulan penuh berlalu. Pada pagi ini, Pil Zenith tiba-tiba berdiri, sedikit gelisah karena dia memiliki firasat buruk. Dia bergumam, sudah sebulan, mengapa mereka belum kembali? Ini di luar harapannya. Sebulan seharusnya lebih dari cukup untuk membawa kembali Su Qingxuan. Namun, belum ada berita. Yang mulia, kita tidak bisa terus duduk seperti ini, desak seseorang. Hehe, Yang mulia, aku mengagumi kesabaran kamu, tetapi Sekte Naga Langit tidak bisa terus membuang waktu di sini. Long Baxiang yang tidak puas meminta untuk pergi. Aku sudah memberitahumu, Long Baxiang. Kaisar ini akan baik-baik saja tanpa sekte kamu. Kamu dapat pergi jika kamu mau, tetapi itu akan membatalkan persetujuan kami, Pil Zenith menjawab dengan dingin. Hehe, ada ruang gerak dalam perjanjian apapun. Aku tidak keberatan menunggu apakah anak itu benar-benar ada di sini. Tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia? Bagaimana jika dia sudah melarikan diri? Long Baxiang menyarankan, sebaliknya, kita harus mengumpulkan pasukan kita dan melakukan serangan langsung ke Velurium. Itu lebih seperti itu. Petik 2. Gagasannya yang berani dan tanpa rasa takut menarik banyak sisi kekerasan dari banyak orang. Mereka tidak melihat Jiang Chen selama sebulan penuh dan membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskan frustrasi mereka. Mata Kaisar yang suci juga berbinar karena kegembiraan. Yang mulia, saran itu tidak pantas. Mengapa membuang energi kita dalam skema yang rumit? Mengapa membuat hidup kita begitu sulit? Mari kita langsung menuju Velurium. Petik 2. Serang Velurium. Pil Zenith sudah mempertimbangkan pilihan itu, tetapi kota itu agak jauh. Satu langkah yang salah bisa memicu perang selama 1 abad dan selamanya mengubah situasi di wilayah manusia. Keputusan seperti itu melibatkan banyak konsekuensi yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa ambisiusnya dia, itu memerlukan pertimbangan yang cermat. Chapter 1377. Invasi dalam skala besar. Tentu saja, Pil Zenith bisa mengeluarkan uap jika dia memesannya. Sayangnya, dia adalah Master Pilvire dan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain. Sepatah kata darinya bisa memicu perselisihan tanpa batas antara dua faksi terkuat dari domain manusia, menciptakan pusaran besar yang menelan seluruh domain. Dia tidak khawatir tentang kekayaan umat manusia, tetapi lebih tepatnya, bahwa dia mungkin menjadi musuh publik nomor 1. Semua faksi mungkin menemukan tujuan bersama dan mengangkat senjata melawannya. Setelah Jiang Chen yang jahat bangkit, pemuda itu telah mengambil serangkaian langkah dan memenangkan banyak pihak, mencuri banyak petir Pilvire. Jika perang pecah, banyak pembudidaya berkeliaran mungkin condong ke arah Velurium. Penggarap berkeliaran bukanlah ancaman terbesar,
tetapi akan menjadi bencana jika seluruh komunitas mereka menentang Pilfire. Untuk satu hal, mereka adalah pelanggan kota terbesar daripada berbagai faksi besar. Bisnis dan arus kas kota bergantung pada mereka. Saran Long Baxiang menggoda, tetapi Pilzenit tetap dikumpulkan. Mungkin Heavenly Dragon Sekte ingin membuat kedua belah pihak menjadi konfrontasi yang mematikan, lalu untung ketika keduanya menderita luka berat. Long Baxiang tersenyum aneh atas kesunyiannya. Yang mulia, aku cukup kecewa dengan kamu. Semua orang memuji tekad dan ambisi besar kamu, tetapi reputasi pahlawan di zaman kita tampaknya tidak layak. Petik 2. Tolpik Punuk. Apakah kamu pikir kami takut? Kamu terlalu naif jika kamu mencoba skema melawan kami dan mendapat keuntungan dari konflik. Apakah kamu pikir tidak ada yang melihat melalui rencana kamu? Petik 2. Long Baxiang tertawa kecil. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Pilfire kamu masih kekurangan karisma. Pilzenit mendengus. Long Baxiang, aku harus menaklukkan sekte kamu terlebih dahulu sebelum menyerang Feluriam. Itu sebenarnya akan menjadi pilihan terbaik, untuk mencegah kamu menikam kami dari belakang. Petik 2. Dia juga tidak menarik pukulan. Jika Pilfire ingin menyerang sekte naga langit, hanya sedikit yang bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, Long Baxiang sebenarnya masih waspada, dan enggan untuk jatuh cinta dengan Pilzenit. Dia langsung tertawa. Yang mulia, musuh dari musuhku adalah temanku. Bila kami juga menunjuk ke Feluriam, bagaimana kita bisa menikam sekutu kita? Petik 2. Sesuatu tiba-tiba terdaftar pada kesadaran Pilzenit. Seseorang datang. Memang, Kaisar Cloud Surge dan 5 lainnya telah kembali. Dipukuli, masing-masing penuh dengan luka-luka. 2 di antara mereka mengalami luka yang sangat berat dan tampak sangat putus asa. Memimpin di depan, Kaisar Cloud Surge tidak menunjukkan cedera yang mematikan, tetapi ekspresinya yang hina mengkhianati kegagalannya. Cloud Surge, apa yang terjadi? Di mana Su Qingxuan? Gelisah, Pilzenit melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak bisa melihat gadis itu. Cloud Surge menghela nafas malu. Yang mulia, maafkan ketidakmampuan kami. Kami telah mengkhianati kepercayaan kamu. Ketika kami mencapai Sekte Dewa Bulan, itu sudah siap untuk pertempuran. Mereka bahkan mengaktifkan formasi pertahanan teritorial mereka yang tangguh. Kami pikir mereka tidak akan berani menentang otoritas kamu, tetapi mereka tampaknya bertekad untuk memutuskan semua hubungan dengan kami. Mereka memperlakukan kami seperti musuh begitu kami tiba. Petik 2. Bagaimana dengan Su Qingxuan? Wajah Pilzenit menjadi gelap. Alih-alih alasan, dia hanya peduli padanya. Cloud Surge tergagap, yang mulia, dia tidak berada di sekte. Sepertinya mereka sudah melihat melalui rencana kami dan sudah lama dipersiapkan. Petik 2. Apa maksudmu? Bukan di sekte. Apakah kamu menyelidiki? Pilzenit berteriak. Kita telah melakukannya. Mereka membiarkan kami masuk untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kami mencari tetapi tidak menemukan jejaknya. Karena persuasi tidak berhasil, kami mengancam mereka. Tapi alih-alih mengalah, Haridan ini menjadi lebih dan lebih bersemangat. Kami bahkan berakhir berkelahi. Formasi mereka luar biasa. Dengan warisan seperti Moon God Precious Tree pada intinya, ia menciptakan pertahanan yang sempurna. Kami menyerang tanpa henti selama 10 hari penuh, tetapi kami tidak membuat kemajuan. Jadi kami memutuskan untuk melaporkan kembali kepada Yang Mulia. Petik 2. Banyak sekali sampah. Pilzenit marah. Dia berharap bisa bersumpah pada mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari Pilfire. Menasihati orang-orangnya sendiri di depan orang luar adalah tidak bijaksana. Dia menahan diri dan bergumam, mungkin aku sudah memandang rendah Sekte Dewa Bulan. Haruskah aku mengirim lebih banyak pria? Apakah aku perlu pergi ke sana secara pribadi? Petik 2. Mereka melakukan semua yang mereka bisa. Melihat 6 Kaisar Agung kelelahan, dia tidak bisa menegur mereka terlalu keras. Tanpa Su Qingxuan, dia tidak punya cara untuk memaksa Jiang Chen keluar. Long Baxiang tertawa sinis. Dengar, bukankah caraku yang paling mudah? Kenapa kita harus peduli dengan gadis itu? Ayo serang saja Feluriam. Sama seperti ketika Eternal Celestial Capital menyerbu Myriad Domain, kami akan membakarnya sampai habis dan memusnahkan para ahli mereka sampai akhir. Petik 2. Di dalam istana, Jiang Chen menguping setiap kata mereka. Dia mengerutkan kening pada proposal jahat Long Baxiang dan diam-diam menambahkan Sekte Naga Langit ke daftar hitamnya.
Dia menaruh dendam yang dalam karena aku menolak untuk menyerahkan naga sejati. Aku harus berhati-hati dengan sekte ini di masa depan. Dia mendapatkan pemahaman baru tentang pembalasan dendam raksasa sekte ini. Yang mulia, kota surgawi kekal. Aku dengan tegas mendukung serangan. Bukankah Feluriam menyerang Great Scarlet? Dengan sedikit propaganda, mereka akan menjadi musuh setiap pembudidaya. Itu adalah kaisar suci dari modal surgawi abadi. Yang mulia, jika kita tidak bertindak sekarang, tidak ada yang akan bisa menentang Jiang Chen begitu dia tumbuh menjadi miliknya. Firman-Nya akan menjadi hukum dalam wilayah manusia dan akan menjadi pukulan terbesar bagi kita semua. Petik 2. Yang mulia, anak itu membunuh tanduk besar dan butua. Kami memiliki alasan yang sempurna untuk tindakan kami. Petik 2. Memang, dia bisa membeli bantuan, tetapi yayasannya dangkal. Setelah semuanya menjadi berbatu, siapa yang akan benar-benar menjulurkan lehernya untuknya? Petik 2. Betul, Yang Mulia, kita harus melanjutkan rencana ini. Petik 2. Semua orang mendesak pil Zenith untuk invasi, bahkan milik Pilvire. Menunggu lama itu sangat menyedihkan. Bagi para kaisar besar, setiap hari sangat berharga. Apakah mereka menangkap Jiang Chen atau tidak, membuang-buang waktu berarti menyia-nyiakan daya hidup mereka. Tidak ada yang ingin bertahan dengan tugas yang sia-sia. Tolpik, bagaimana menurutmu? Pil Zenith bertanya setelah beberapa pertimbangan. Tolpik ragu-ragu. Dalih dan motif bukanlah masalah. Namun, ada 3 pertanyaan yang belum terjawab. Petik 2. 3 yang mana? Pertama, seberapa dalam hubungan anak itu dengan Myriad Abyss Island? Jika mereka hanya kenalan biasa, pulau itu secara alami tidak akan terbang untuk menyelamatkannya. Kedua, seberapa dalam yayasan Feluriam? Seberapa yakin kita akan kemenangan? Ini akan menjadi lelucon jika seluruh kekuatan kita gagal menaklukkan mereka. Akhirnya, apakah Titans penggarap pengembara memiliki kepentingan pribadi pada anak itu? Akan merepotkan jika mereka memihaknya. Jika kebetulan opini publik cenderung menguntungkannya, semua penggarap berkeliaran di wilayah manusia dapat bersatu melawan kita. Petik 2. Kata-kata mengalir dari lidah Tolpik, masing-masing menyerang inti dari masalah, menggema keprihatinan pil Zenith yang terdalam. Mereka bisa menggunakan balas dendam atau keadilan sebagai alasan untuk menyerang. Masalahnya adalah apakah Feluriam dapat mengunjungi Myriad Abyss Island. Juga, berapa kartu truf yang disembunyikan anak itu. Faktanya, dia sangat waspada terhadap Jiang Chen setelah melihat sekumpulan trik yang tampaknya tidak ada habisnya. Jika invasi gagal, anak buahnya sendiri bisa mati atau ditangkap. Apa pilihan yang tepat? Chapter 1378. Pil Zenith bukan orang yang tidak tegas. Sebaliknya, begitu dia membuat keputusan, dia mengikutinya sampai akhir. Dia hanya perlu mempertimbangkan setiap sudut yang memungkinkan. Begitu dia mengerahkan pasukannya, sudah terlambat untuk berubah pikiran. Dia berpikir lama. Sebuah kilatan ganas melintas di matanya saat dia mengangkat alis dan mengamati kerumunan. Tuan-tuan, aku tidak pernah takut akan keputusan, betapapun sulitnya itu. Hanya saja, seberapa teguh kamu akan berdiri di samping aku? Apakah kamu berencana memancing di perairan yang bermasalah? Atau apakah kamu benar-benar menginginkan aliansi melawan musuh bersama? Petik 2. Ini adalah masalah yang paling mendesak. Yang terakhir akan menjadi yang terbaik. Aliansi tulus yang lahir dari kepentingan bersama dibuat untuk hubungan yang paling solid. Di sisi lain, dia bisa melakukannya tanpa koalisi yang hanya ingin duduk dan menonton kedua belah pihak jatuh dan terbakar. Jika mereka melanjutkan jalan mereka saat ini, itu akan menjadi kasus semua pihak bersukacita jika mereka menang, tetapi dia menjadi kambing hitam jika terjadi kegagalan. Faksi lain dapat dengan mudah menarik diri kapanpun mereka mau. Kehancuran Feluriam akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi yang belum pernah terjadi dalam ribuan tahun. Tidak ada yang bisa memprediksi jalannya acara. Apakah mereka berani dan cukup teguh untuk bertahan sampai akhir? Dia perlu memastikan kepercayaan mereka. Kepala Sungai Empyrean melangkah maju lebih dulu. Yang mulia, kami secara alami memiliki pemikiran yang sama dalam tekad kami untuk membunuh Jiang Chen yang brutal, menjunjung tinggi kebenaran, dan memulihkan kedamaian dan kejelasan ke wilayah manusia. Sanjungannya entah bagaimana telah mengubah Jiang Chen menjadi musuh umat manusia, sementara mereka adalah perwujudan keadilan. Kuil Chord Sublime, aku akan mengikuti Yang Mulia dengan tebal dan tipis. Sekte ini juga menyatakan niat mereka. Permusuhan sekte aku dengan anak itu sedalam laut.
Ibu kota surgawi abadi menghela napas setelah beberapa saat. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpihak pada Yang Mulia. Hitung kami. Petik 2. Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court adalah penjilat setia Pilvire. Terus terang, tanpa dukungan Pilvire, mereka tidak akan mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu dari 8 sekte peringkat pertama di 8 daerah atas. Mereka mungkin sudah lama diganti. Karena itu, mereka tidak akan pernah goyah dalam dukungan mereka. Hubungan Eternal Celestial Capital dengan Pilvire lebih dangkal, tetapi musuh bersama memastikan ketegasan kemitraan mereka. Dengan tambahan mereka, 3 dari 4 faksi sekarang telah menyatakan sikap mereka. Hanya Sekte Naga Langit yang tersisa. Kehadiran mereka di sini bukan karena hal lain selain janji Pilzenith akan naga sejati. Dengan kata lain, mereka adalah mata rantai terlemah. Ini akan menjadi kesulitan jika tautan itu terputus. Perang hanya akan memiliki satu hasil, satu sisi jatuh, atau bahkan dimusnahkan. Long Baxiang, kamu yang paling keras sebelumnya. Kenapa kamu diam sekarang karena harus memihak? Tolpik dengan dingin mengejek. Long Baxian tertawa. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah sekte kamu berjanji untuk melakukan yang terbaik terhadap Feluriam? Itu tergantung pada manfaatnya. Long Baxian tersenyum santai. Huff, serakah, kembali padamu. Mereka mengatakan seorang penguasa tidak mengabaikan kesejahteraan tentaranya. Apakah kamu ingin mengikat kami tanpa memberi kami manfaat? Fantasi kecil yang lucu. Petik 2. Pilzenith melambai. Tolpik diam dan menatap Long Baxian dengan acuh tak acuh. Kamu secara alami akan memiliki bagianmu selama kamu tidak mengkhianati kami. Oh, Yang Mulia, apakah itu berarti kamu sudah memutuskan? Bibir Long Baxian melengkung dalam senyum supercilious. Manfaat apa yang akan membeli ketekunan kamu? Aku mendengarkan, jika Sekte Naga Langit dan 3 sekte peringkat pertama lainnya sepenuhnya mendukung Pilvire, tidak akan ada ketegangan yang tersisa tentang hasil yang mereka peroleh terhadap Feluriam tanpa Kaisar Pivau. Pilzenith yakin dia akan menghancurkan Jiang Chen dalam sekejap mata. Naga sejati adalah milik kita. Tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Kami juga menginginkan semua resep pil anak itu. Long Baxian mengajukan tuntutan yang tidak pasti. Tentu saja, Pilvire tidak akan menyetujui perampokan siang hari ini, tetapi masuk akal untuk memulai negosiasi dengan proposal setinggi langit. Kaisar hebat Pilvire berteriak pada tampilan lancang ini. Long Baxian, apakah aku mendengarnya dengan benar? Mengapa kamu tidak meminta semua harta Feluriam selagi kamu melakukannya? Petik 2. Ini adalah pemerasan murni. Apakah kamu tidak malu? Petik 2. Yang Mulia, apakah kita benar-benar membutuhkannya? Orang yang tak tahu malu seperti itu tidak pernah bisa diandalkan. Petik 2. Long Baxian tetap tidak bisa disentuh dan tidak kehilangan senyum malasnya. Sambil mengerutkan kening, Pilzenith menatapnya dengan tatapan dingin. Sekte kamu tidak mampu membayar ketamakan seperti itu. Mintalah sesuatu yang lebih masuk akal. Petik 2. Long Baxian tertawa. Hehe, apakah keserakahan dicadangkan hanya untuk Pilvire? Baik, aku akan membuat beberapa konsesi. Naga sejati, plus 1 resep, pil supremasi kaisar atau pil Pinecrane. Juga, jika anak itu memiliki pil tertinggi semacam itu disimpan, kita harus diberi 1 terlebih dahulu. Jika ada lebih dari cukup untuk berkeliling, kami akan membahas lagi bagaimana membaginya. Pilzenith mengerutkan kening karena ketidaksenangan pada kondisi yang lebih rendah, namun masih mengejutkan. Naga sejati sama nilainya dengan resep Pinecrane pil. Kamu meminta bagian terbesar. Petik 2. Itu intinya sekte aku, Long Baxian melirik. Jika tidak layak, kami akan mengambil cuti kami. Siapa tahu, mungkin kita akan menyukai Feluriam dan mendapatkan beberapa manfaat dari Jiang Chen, sama seperti sekte Yuskai Slot besar dan yang lainnya. Petik 2. Ini adalah ancaman terselubung yang terang-terangan. Aku akan mundur jika kamu menolak, dan aku bahkan akan memberitahu musuh kamu. Niat membunuh melintas di hati Pilvire. Pada saat ini, dia benar-benar tergoda untuk membunuh Long Baxian. Namun, dia akhirnya menolak dorongan itu. Tidak peduli betapa tak tahu malu, pria itu adalah sosok terkemuka dari Sekte Naga Langit. Dia bukan kepala sekte, tetapi pengaruhnya tetap luar biasa. Kematiannya akan mengubah sekte peringkat pertama teratas menjadi musuh. Tentu saja, Pilzenith tidak takut pada mereka, tetapi berurusan dengan mereka akan melemahkan Pilvire. Long Baxian, aku pernah mendengar tentang ketidakberanian sekte kamu, tetapi kamu masih berhasil mengejutkan aku.
Ini dia, merencanakan untuk membunuh Jiang Chen. Apakah kamu pikir kamu masih bisa memperbaiki pagar dengan Velurium? Dia mencibir. Kaisar Agung terkekeh dalam menjawab. Tapi kita belum membunuhnya. Bahkan, Pil Zenith memotongnya pendek. Naga sejati adalah milikmu, resep Emperor Ascension Pil adalah milikmu. Lupakan sisanya. Petik 2. Long Baxiang menggelengkan kepalanya dengan tawa. Hehe, itu tidak akan terjadi. Kami menginginkan Pil Penetrane dan Pil Supremasi Kaisar juga. Jika kami menemukan lebih dari 5 dari mereka, aku akan menetapkan satu untuk sekte kamu. Itu tawaran terakhir aku. Jangan menguji kesabaran aku. Pil Zenith telah membuat konsesi berturut-turut karena Heavenly Dragon Sect adalah yang paling kuat dari 4 sekte. Dia bisa menggunakan kekuatan mereka melawan Velurium. Namun, dia akan menyelesaikan akunnya dengan mereka begitu perang berakhir. Dia akan membuat mereka memuntahkan semua yang mereka makan. Long Baxian tetap tidak terganggu. Satu hal terakhir, setelah menaklukkan Velurium, Pilfire tidak dapat menggandakan kami dengan alasan apapun. Kami lebih suka tidak melepaskan apa yang baru saja kami dapatkan, dan kemudian beberapa. Petik 2. Sebagai rubah tua yang licik, tentu saja dia akan memikirkan kemungkinan ini. Apakah dia melihat melalui aku? Pil Zenith gemetar dalam hati, tetapi wajahnya tidak mengkhianati kejutannya. Betapa liciknya. Tujuan aku adalah Jiang Chen, bukan sekte kamu. Jangan paranoid. Petik 2. Haha, dunia ini penuh bahaya. Seorang pria tidak bisa terlalu bijaksana. Long Baxiang terkikik. Dia jelas tidak mempercayai Pil Zenith sama sekali. Tiba-tiba, tawa mengejek mengganggu tawar-menawar mereka. Kamu masing-masing adalah monster tua yang hidup selama ribuan tahun. Melamun di siang hari bolong tidak menjadi kamu. Diisi dengan ejekan mengejek, suara itu secara alami milik Jiang Chen. Dia telah menguping sementara orang-orang tua ini tanpa malu-malu membual tentang menginvasi kotanya dan menawar barang rampasan. Bagaimana dia bisa duduk diam? Kerumunan itu membeku. Pil Zenith khususnya, menjadi pembunuh. Nak, kamu benar-benar bersembunyi di sini. Dia bersumpah dengan galak. Kamu telah membunuh 2 kaisar agungku. Hutang ini hanya bisa dilunasi dengan memandikan Velurium dengan darah. Petik 2. Hahaha, kenapa berhenti jam 2? Bagaimana dengan orang yang datang sebelumnya? Jiang Chen tertawa malas. Tanpa kecuali, semua orang membeku. Chapter 1379. Intrusi Jiang Chen di tengah-tengah pembicaraan rampasan mereka adalah seember air dingin yang disiram di kepala mereka. Menurutnya, Big Hon dan Old Ma keduanya jatuh di tangannya. Selain itu, Kaisar Heartblood juga mati. Sebagian besar dari mereka yang hadir sudah sampai pada kesimpulan itu. Tetapi kematian Kaisar Heartblood tetap menciptakan sepotong hati-hati. Jadi, Jiang Chen memang memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Kaisar besar. Namun dia masih sangat muda. Apakah benar-benar bijak menjadi musuh bebuyutan seorang jenius seperti dia? Pil Zenith, kamu mengatakan bahwa aku membunuh Kaisar Agung Pilfire. Mengapa kamu tidak berbicara tentang kolusi kamu dengan Sura melawan Kaisar Pifau? Mengapa kamu tidak berbicara tentang bagaimana kehadiran para kaisar di Myriad Domain menjadikannya target yang diperlukan? Mengapa kamu tidak mengerti bahwa serangan kamu adalah yang menyebabkan kematian Kaisar Heartblood? Jiang Chen berbicara dengan langkah lambat namun berirama. Tubuhnya berkedip, lalu muncul kembali hanya beberapa ratus meter jauhnya dari para kaisar agung. Sayangnya, sulit untuk membuatnya keluar dari jarak pendek itu. Wujudnya tidak bisa dibedakan, hampir seolah-olah dia tidak sepenuhnya ada di sana. Apakah benar-benar mungkin untuk menghubunginya? Dia hampir tampak seperti dunia yang jauh. Kaisar Pil Zenith berada di ambang ledakan. Dasar bajingan, desahnya, perseteruan antara Velurium Capital dan Pilfire City tidak bisa didamaikan, tidak peduli seberapa tajam lidahmu. Itulah yang ingin aku katakan, ejek Jiang Chen. Apa yang sedang terjadi, bajingan? Kamu dihadapkan dengan kaisar besar yang tak terhitung jumlahnya di sini. Pilfire City telah bersekutu dengan 4 sekte peringkat pertama dari 8 daerah atas dalam koalisi melawan Velurium. Ketika pasukan kami tiba, Velurium akan berkurang menjadi berkeping-keping. Mari kita lihat betapa sulitnya kamu. Salah satu kaisar besar di belakang Kaisar Pil Zenith berkokok. Jiang Chen sangat tenang. Aku selalu, macet, seperti yang kamu katakan. Apa yang akan dilakukan Pilfire tentang hal itu? Kamu tidak perlu membuat semuanya terdengar begitu megah, Pil Zenith.
Jika Pilvire menginginkan pil Pinecrane dan pil supremasi Emperor aku, kamu harus mengatakannya. Mengapa menyembunyikan keinginan kamu? Apakah kemunafikan kamu tumbuh pada tingkat yang sama dengan usia kamu? Petik 2. Bull, Kaisar Pil Zenith mendengus. Feluriam menghargai pil-pil itu. Apakah kamu berpikir bahwa seluruh dunia melakukan hal yang sama? Petik 2. Apa? Kamu tidak tertarik dengan pil Pinecrane? Jiang Chen tertawa. Tidak sedikit, balas Emperor Pil Zenith dengan bangga. Feluriam Capital tidak akan menyusul Pilvire City dalam pil Dao bahkan dalam 3000 tahun lagi. Kamu berpikir bahwa satu atau dua pil ajaib akan menutup jurang perbedaan yang luas di antara kita. Dalam mimpimu, tes-tes, Pil Zenith, kamu sangat tak tahu malu di usia senja. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa. Mereka yang tidak tahu benar-benar akan percaya padamu. Tapi aku bertanya-tanya bagaimana pil Pinecrane yang dimenangkan oleh kuil Chord Sublim berakhir di tangan Pilvire. Petik 2. Hati Kaisar Pil Zenith tegang. Ini adalah rahasia antara hanya Pilvire City dan kuil Sublime Chord. Bagaimana anak itu tahu tentang itu? Kaisar Agung telah menggunakan segala upaya yang ada untuk melawan kuil Chord Sublime untuk mendapatkan pil, termasuk beberapa ancaman terselubung. Kuil itu praktis telah dipaksa untuk menyerah. Tentu saja, Kaisar Pil Zenith tidak berlebihan dalam masalah ini. Dia mengembalikan jumlah batu roh yang sama dengan yang dihabiskan kuil luhur Sublime dalam pelelangan alih-alih memaksanya untuk mengambil kerugian yang menyakitkan. Tapi tetap saja, kuil tidak terlalu senang dengan pergantian peristiwa. Setelah semua, mereka telah menyinggung Sekte Naga Langit selama pelelangan demi pil. Karena cara licik di mana dia mendapatkan pil, Kaisar Pil Zenith sangat terkejut bahwa Jiang Chen dapat menunjukkan kepemilikannya atas pil itu. Kaisar Agung Sublime Chord Temple sama takjubnya. Penguasa Pilvire mengalihkan pandangannya ke ahli kuil. Jelas, dia curiga bahwa sektenya bertanggung jawab untuk membocorkan informasi. Pakar kuil merasakan kepahitan di mulutnya. Yang mulia Pil Zenith, dia mengirim pesan dengan tergesa-gesa, kuil Chord yang luhur pasti menyimpan rahasia. Kaisar Pil Zenith merasa ragu. Kamu mengada-ada, nak, katanya. Aku tidak peduli tentang pil Pinecrane belaka. Dia keras kepala sampai akhir. Bagaimana dengan pil Pinecrane yang sedang dipelajari oleh para kaisar kuil pemurnian api? Dari mana datangnya waktu itu? Nada bicara Jiang Chen menjadi berlebihan. Dia mendecakkan lidahnya dengan ketidaksetujuan tiruan. Apa? Kaisar Pil Zenith tertegun. Bahwa para kaisar pil dari kuil api pembersih sedang meneliti pil Pinecrane adalah rahasia internal yang terpelihara dengan baik. Selain Kaisar Pil Zenith, sangat sedikit kaisar besar kota yang tahu tentang itu. Kaisar secara khusus menempatkan putra bungsunya untuk memberikan kepercayaan dan momentum kepada bocah lelaki itu, mempersiapkan hari di mana ia akan mewarisi posisi ayahnya. Awalnya, pewaris Dao Pil Zaid Kaisar adalah Pil King Jilang. Marsial Dao pergi ke putranya, Tuan Muda Tianlin. Tapi kinerja sempurna Pil King Jilang Pra Jiang Chen telah berubah menjadi kerugian demi kerugian setelah bertemu dengan pemuda itu. Dia mengecewakan harapan Kaisar Agung berkali-kali. Oleh karena itu, Kaisar Pil Zenith memutuskan untuk menggantungkan harapannya untuk Pil dan Dao bela diri pada Tuan Muda Tianlin. Penelitian Pinecrane Pil adalah langkah pertama bagi putranya yang masih muda dalam perjalanannya menuju tahta. Pengungkapan subjek klandestin seperti memiliki rahasia yang ditemukan oleh banyak orang. Tentunya kamu tidak akan menyangkal ini, kan, Pil Zenith? Jiang Chen tersenyum dingin. Kaisar Pil Zenith berada di tempat yang buruk. Dia takut dan heran, dan di atas segalanya, benar-benar bingung. Bagaimana Jiang Chen tahu sesuatu yang dijaga dengan sangat baik? Apakah kuil api pembersih memiliki pengkhianat di aula? Semua orang melihat bahwa Kaisar Pil Zenith kehilangan kata-kata. Apakah anak itu benar kali ini? Apakah Kaisar Pil Zenith meneliti pil Pinecrane di belakang punggung semua orang? Tidak perlu membuang kata-kata pada anak nakal, yang mulia. Semakin banyak kita berbicara, semakin dalam kita jatuh ke dalam perangkapnya. Kami hanya perlu menyerang Feluriam Capital sesuai rencana, saran Kaisar Tolpik. Kaisar Pil Zenith sedikit memiringkan kepalanya, berusaha menahan amarahnya. Aku tidak tertarik membuang-buang kata-kata untukmu, pencuri kecil. Dia mengangkat alis. Ketika kekuatan penaklukku tiba, Feluriam Capital akan benar-benar hancur. Mari kita lihat kamu melarikan diri dari genggaman aku kalau begitu. Petik 2. Dia puas mengakui kekalahan dalam perang kata-kata. Itu tidak berarti dia sudah menyerah.
Jiang Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ancaman itu. Aku ingin tahu kapan kamu berangkat, Pil Zenith. Ekspresi menyeringai Jiang Chen menunjukkan bahwa ia tidak takut akan paksaan Kaisar Besar. Kaisar Pil Zenith mencibir. Kamu pikir ketenangan palsumu akan membuatku berubah pikiran, nak. Keempat sekte peringkat pertama ini di sini membenci modal Velurium. Kota kamu telah memicu kemarahan massal terhadapnya di seluruh domain manusia. Kamu akan menjadi debu di bawah jalan alami ini. Petik 2. Itu benar, kamu bajingan. Kamu akan membayar kejahatan kamu ketika Tuan Muda Velurium, Jiang Chen. Tuan Kota Modal Abadi Echan menjerit. Jiang Chen melemparkan tatapan tanpa perasaan padanya. Kamu benar, kejahatan harus dibayar. Pembayaran akan dikumpulkan dari modal surgawi abadi dalam waktu dekat. Petik 2. Sebagai kepala sebuah sekte, Kaisar Ibu Kota terganggu oleh dinginnya kata-kata Jiang Chen. Dia merasakan sentakan menjengkelkan di hatinya. Dengan cepat, dia mengalihkan pikirannya ke fakta bahwa tidak ada alasan Pilvire dan 4 sekte peringkat pertama tidak bisa mengalahkan Velurium. Tuan Muda Jiang Chen, Long Bak Siang terkekeh. Aku ingat ketika aku memintamu untuk naga sejatimu dengan cara mudah. Kamu tidak akan menyerah untuk hidup kamu, kan? Ya, itu akan menunjukkan kepada kamu untuk tidak menghina aku. Sekte Naga Langit tidak akan memberikan 1 inci pun kepada Velurium. Petik 2. Jika kamu cukup bodoh untuk bersekongkol bersama harimau seperti Pil Zenith, aku terlalu malas untuk mendorong pertobatanmu. Lupakan naga yang sebenarnya. The Heavenly Dragon Sekte tidak akan pernah mendapatkan tangan kotor di atasnya. Jika sekte kamu begitu menentang aku, mungkin sudah waktunya untuk mengocok kembali 8 sekte peringkat pertama dalam domain manusia. Aku jamin sekte Naga Langit akan lenyap, bagaimanapun juga. Petik 2. Huff. Anak bodoh. Kamu benar-benar bicara besar. Long Bak Siang marah. Aku ingin melihat apakah Velurium atau sekte Naga Langit menghilang terlebih dahulu. Tidakkah kamu lihat, bocah? Kaisar Pil Zenith berkata dengan dingin. Ini adalah kehendak rakyat. Ketika pasukan tiba di sini, kamu dan Velurium akan menjadi sejarah. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Begitu, beritahu aku kapan kamu memutuskan untuk pergi, kan? Aku akan memberimu pengorbanan manusia sebagai hadiah. Petik 2. Kaisar Pil Zenith mengerutkan alisnya, tidak yakin apa maksud Jiang Chen. Pengorbanan manusia, sebagai hadiah. Jiang Chen tersenyum dengan acuh tak acuh pada Kaisar yang bingung. Bukankah kamu mengirim orang ke Sekte Dewa Bulan untuk mencoba menangkap gadis suci Su Qingxuan? Mata Kaisar Pil Zenith melebar. Anak itu juga tahu tentang itu. Kemudian dia ingat bahwa mereka telah memutuskannya di dalam kediaman. Itu cukup masuk akal bagi anak nakal itu untuk mendengarnya mengingat lokasinya. Dia tidak bisa lari selamanya. Suatu hari, aku akan menangkap seluruh keluargamu dan memotong daging mereka sedikit demi sedikit. Mereka akan merasakan semua siksaan yang diketahui umat manusia. Tujuan kolektif kamu adalah kuburan. Hahaha, Kaisar meludahkan semua ini dengan gigi terkatup. Dia telah diprovokasi untuk mengeluarkan kemarahan oleh musuh bebuyutannya. Keadaan ketidaksenangannya menghibur Jiang Chen tanpa akhir. Luar biasa, Pil Zenith, luar biasa. Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menyingkirkan pria itu. Kamu memberi aku beberapa ide hebat. Mengatakan demikian, Jiang Chen mengangkat Tuan Muda Tianlin di tangannya dan tersenyum dengan congkak. Haruskah aku menyiksanya sekarang dengan memotong dagingnya strip demi strip? Atau haruskah aku memilih hari lain? Hari keberangkatan pasukan kamu, sebagai pengorbanan yang luar biasa. Petik 2. Pandangan lebih dekat membuat Kaisar Pil Zenith berada di ambang kehancuran. Orang yang dimiliki Jiang Chen adalah putranya yang tersayang. Tuan Muda Tianlin tergantung mati-matian di tangan Jiang Chen seperti jubah compang camping. Kaisar Agung akan batuk darah. Chapter 1380. Kaisar Pil Zenith tidak mungkin membayangkan pembalikan keadaan yang dramatis seperti ini. Bukankah seharusnya putranya berada di Pilvire City sekarang, dilindungi oleh banyak ahli? Mengapa dia secara misterius muncul di sini, di tangan Jiang Chen yang pengecut itu? Apakah aku berhalusinasi? Atau mungkin Jiang Chen telah menemukan doppelganger yang tidak bersalah, dan mendandaninya dengan rupa yang sama dengan putranya? Namun, pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa itu kemungkinan besar adalah Tianlin dalam daging daripada palsu. Kepala Kaisar Pil Zenith berputar. Ambisinya yang ambisius tidak dapat mencegahnya dari panik. Meja sudah terbalik beberapa kali,
dan dia belum bisa menerima kenyataan. Kaisar besar lainnya dari Pilvire sama terperangah dengan dirinya. Mengapa Tuan Muda Tianlin di tangan Jiang Chen? Dia telah melihat ayahnya pergi secara pribadi setelah kepergian mereka dari kota. Setiap Kaisar Pilvire telah menyaksikan ini secara langsung. Apakah anak itu menangkap Tuan Muda Tianlin dalam perjalanan setelah meninggalkan Sekte Dewa Bulan, ketika ia melewati Pilvire City? Pikiran yang tidak masuk akal. Jika Jiang Chen mengambil jalan memutar ke Pilvire City, mengapa tidak ada berita datang dari sana? Itu tentu saja dengan asumsi bahwa ia memiliki kemampuan untuk menangkap pemuda itu sejak awal. Waktunya tidak masuk akal. Sudah lama sejak serangan mereka terhadap Jiang Chen. Orang-orang yang mereka kirim ke Sekte Dewa Bulan untuk memotong Su Qingxuan telah kembali sekarang. Mengapa tidak ada utusan dari Pilvire City jika sesuatu benar-benar terjadi? Meskipun pil Zenith telah menjadi ayam jagoan sesaat sebelumnya, tindakan kritis Jiang Chen mengempisnya seperti balon. Tenggorokannya berdeguk, tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Pikiran Kaisar benar-benar kosong. Bagaimana Jiang Chen menangkap putranya? Waktu tidak cocok sama sekali. Bisakah? Tiba-tiba, otak Kaisar Pil Zenith berputar. Sebuah pikiran menakutkan melintas di benaknya. Apakah anak itu meninggalkan kediaman di tengah jalan? Mungkinkah dia mengunjungi Pilvire City dan memperingatkan Moon God Sek juga? Ekspresi ngeri berkedip di wajah Kaisar. Jika itu masalahnya, anak itu adalah kekuatan nyata yang harus diperhitungkan. Kaisar Pil Zenith dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa dia merencanakan dengan berani di kediaman itu? Kenapa dia tidak menghindari memberikan informasi saja? Tidak masalah apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu situasi ini. Jantung Kaisar Pil Zenith terbakar dengan api gegabah setiap kali matanya melewati putranya yang pingsan. Sulit baginya untuk membuka mulut setelah kerasnya kata-kata sebelumnya. Apakah dia seharusnya memohon? Kaisar tidak akan melakukannya jika seseorang membunuhnya. Ambil sikap garis keras sampai akhir. Jika dia melakukan itu, Jiang Chen benar-benar bisa mengiris Tuan Muda Tianlin menjadi berkeping-keping. Kaisar Pil Zenith kehabisan ide dan putus asa. Kaisar Tolpik merasa agak bersalah. Bagaimanapun, dia menyarankan agar Su Qingxuan ditangkap. Fakta bahwa Tuan Muda Tianlin ada di tangan Jiang Chen berarti bahwa Tuan Muda memiliki tangan di atas vitalitas penghubungnya. Apakah Kaisar Pil Zenith akan melampiaskan kemarahannya pada ahli strategi? Kaisar Tolpik tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Apakah benar-benar ide yang bagus untuk menentang anak ini? Apakah Pilvire City benar-benar harus bertarung dengan Jiang Chen sampai mati? Kaisar Pil Zenith berwajah pucat. Dia tidak berani memuntahkan satu ancaman dari semua yang dia pikirkan. Setiap provokasi yang tidak perlu berarti bahwa Jiang Chen yang berdarah panas bisa membunuh Tuan Muda Tianlin segera. Dia melirik Kaisar Tolpik melalui visi sekelilingnya. Gerakan itu memberi petunjuk pada Tolpik bahwa Kaisar Pil Zenith tertarik untuk menyerah. Itu bukan jenis konsesi permanen atau jujur, tetapi yang didorong oleh keadaan. Kematian Tuan Muda Tianlin di tangan Jiang Chen akan menjadi bencana besar. Setelah menerima petunjuk dari Kaisar Pil Zenith, Tolpik berseru dengan keras, Jiang Chen, satu-satunya permusuhan yang ada adalah antara Pilvire dan Velurium. Melibatkan orang yang tidak bersalah bertentangan dengan prinsip umum moralitas dan kebenaran, bukan? Petik 2. Moralitas dan kebenaran. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku telah melihat banyak orang yang tak tahu malu, tetapi kamu pasti krim tanaman. Kamu yang menyarankan kepada Pil Zenith untuk menangkap Su Qingxuan, benar. Apakah Pilvire City satu-satunya pihak yang diizinkan menggunakan teknik curang seperti itu? Serangan balik dengan ketentuan yang sama entah bagaimana dilarang. Petik 2. Wajah Tolpik diwarnai dengan rasa malu dan ketidakpastian. Dia tidak menanggapi dengan baik tuduhan itu. Dia tahu bahwa tidak ada yang dia katakan akan sangat berguna. Baiklah, Jiang Chen, akalmu telah menang hari ini. Pilvire City mengakui kekalahan. Mengapa tidak memaafkan dan melupakan? Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan agar kamu melepaskan Tuan Muda Tianlin? Petik 2. Dia tidak ingin menggunakan kata-kata kasar. Setiap provokasi terhadap Jiang Chen berarti kematian Tuan Muda Tianlin adalah mungkin. Jika hal itu terjadi, ia akan dihina oleh Kaisar Pil Zenith seumur hidup. Para ahli dari sekte lain mengalami depresi yang sama. Jika putra Kaisar Pil Zenith ada di tangan musuh, itu adalah chokehold atas denyut nadi kota. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan Jiang Chen atau Velurium Capital?
Serangan terhadap Felurium Capital mungkin dijatuhkan, kecuali Kaisar Pilzenit bersedia mengorbankan putranya sebagai mukadimah. Sayangnya, semua orang yang hadir tahu bahwa Tuan Muda Tianlin adalah putra Kaisar Pilzenit yang paling disukai. Lebih lanjut, Kaisar juga memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Bahkan Longbaxiang Sekte Naga Surgawi tidak berani berkumur. Dia tahu betul berapa banyak Pilzenit menghargai putranya ini. Jika Sekte Naga Langit bertanggung jawab atas kematian pemuda itu, Pilfire kemungkinan akan langsung menghidupkan sekte karena perseteruannya dengan Felurium. Meskipun penguasa modal surgawi abadi sangat ingin membunuh Jiang Chen di tempat, keadaan di depannya mengatakan kepadanya bahwa itu sudah tidak realistis. Istana Sungai Empyrean dan kuil Sublime Court adalah sekutu dari Pilfire City. Sangat dapat dimengerti bagi mereka untuk tidak mengacaukan putra Kaisar Pilzenit mengingat status mereka. Suasana menjadi agak aneh, bahwa hampir 30 kaisar besar telah dibodohi oleh seorang pemuda lajang yang membuat depresi semua kaisar Pilfire. Tak satu pun dari mereka puas dengan keadaan saat ini. Jiang Chen menyeringai, biarkan dia pergi. Kamu pikir aku hanya akan membiarkan mangsa hasil jerih payah aku pergi? Seperti itu. Apakah kamu akan membiarkan seseorang dari Felurium pergi begitu saja? Petik 2. Retorika Jiang Chen menghentikan semua kemungkinan retort. Jika mereka berada di posisinya, mereka akan mengambil keuntungan penuh dari Su Qingxuan yang ditangkap untuk memeras Jiang Chen tanpa akhir. Tidak mungkin mereka akan membiarkannya pergi. Cukup mengancam Jiang Chen sudah cukup digunakan. Kebalikan dari itu, Su Qingxuan hilang. Tuan Muda Tianlin terjebak di tangan Jiang Chen, membangkitkan rasa absurditas di semua ahli dari Pilfire. Bahkan Tolpik yang pandai secara tradisional, penguasa 100 siasat, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang bisa dia lakukan di tempat ini? Mungkinkah memaksa lawannya mundur dengan bersumpah membalas dendam dan meningkat? Dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu berada di atas angin, Jiang Chen, desah Tolpik. Kamu bisa sesombong yang kamu suka. Kamu harus tahu betul, bahwa meskipun Tuan Muda Tianlin adalah kartu yang baik untuk dimainkan, banyak nilainya ditentukan oleh bagaimana kamu menggunakannya. Jika kamu melakukannya dengan buruk, pertempuran sampai mati antara kedua raksasa belum tentu menguntungkan kamu. Petik 2. Sampai mati. Jiang Chen tertawa. Bukankah itu yang kamu rencanakan? Aku memenuhi keinginan kamu, bukan? Petik 2. Ini adalah tamparan keras bagi kedua kaisar. Pukulan verbal menyengat wajah mereka, dan keduanya ingin menemukan celah yang dalam untuk menyelam. Jiang Chen, kita belum pada saat itu. Kamu harus tahu bahwa jika Pilfire dan Felurium bertarung sampai mati, kemungkinan besar kota kamu akan benar-benar hancur. Apakah kamu benar-benar ingin itu terjadi? Jika kamu melepaskan Tuan Muda Tianlin, kita bisa membahas alternatif. Petik 2. Tolpik berusaha memenangkan Jiang Chen melalui penalaran. Dia ingin pemuda pergi dengan apa yang dianggap sebagai aliran. Jiang Chen tidak percaya sepatah kata pun tentang itu. Luruskan fakta-faktamu, orang tua. Pertama, Felurium tidak takut Pilfire sedikitpun. Pasukan tambal sulam kamu disatukan hanya dengan keuntungan bersama. Kamu tidak memiliki prinsip pemersatu di balik kekuatan kamu. Aliansi seperti itu lebih rapuh daripada kaca. Kedua, Pilfire adalah penghasut skema penculikan keluarga ini. Aku hanya membalas budi, seperti yang seharusnya aku lakukan. Terakhir, kamu harus memperbaiki sikap kamu jika kamu menginginkan alternatif. Apa aku terlihat peduli? Petik 2. Sebenarnya, Jiang Chen tidak tertarik pada alternatif apapun kecuali untuk perang. Namun, alasannya sendiri mengatakan kepadanya bahwa konflik penuh dengan Pilfire segera jauh lebih tidak menguntungkan bagi Felurium. Meskipun Pilfire City adalah sekelompok basteran, itu dan 4 sekte peringkat pertama menyajikan kombinasi yang sangat kuat. Jiang Chen tidak takut, tetapi Felurium yang lain belum tentu setuju. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk perang. Namun, pemahamannya terhadap Tuan Muda Tianlin berarti dia memiliki inisiatif. Tolpik menghela nafas. Sikap Pilfire City ada di sini. Kami hanya meminta keselamatan Tuan Muda Tianlin. Pilfire City dapat memaafkan semua pelanggaran kamu sebelumnya, mengingat itu. Petik 2. Maafkan semua pelanggaran sebelumnya. Jiang Chen mencibir internal. Dia dan Pilfire menginginkan hal-hal yang berbeda secara drastis. Konspirasi Kaisar Pilzenit di balik hilangnya Kaisar Pifol tidak akan mudah dilupakan.